بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شاب تزوج عند شيطان قائلا: يا ويلاه عصما مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الزواقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وفيما ذكرناه من الآيات والأخلاق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يصلح إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al nikaha wa qasam bainal halal wal haram. Subhanallah ilaha illallah wa la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan dan amin. Bapak Ustaz Musbahul Hadi Talib. Bersama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Penghulu Haji Jamal Akhir, Bapak Bupati periode 2020, Bapak-bapak pelaku pembangun dan pembangun Bapak-bapak Penghulu Abdurrahman yang sebutkan satu persatu namanya, para alim alim utama atau masyarakat yang terhormati. Tentunya keluarga besar kami dari kedua mempelai yang terhormati, Bapak Wali Nikah beserta seluruh rombongan yang datang dari Mataram maupun dari gedung yang terhormati, Bapak Peladisu, Bapak Kiai Muli yang terhormati, singkatnya hadirin wal hadirat serta yang berkaum selatan. Sebelum kita menyaksikan terpadu dua belas apa yang saya sampaikan, bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang akan melaksanakan ibadah tahun, yaitu saudara Hendra Jayadi SK Nars putra ketika dari Bapak Supardi dan Ibu Rehana yang berada di Dusun Cakupanga, Desa Sesede, Kecamatan Gunung Sari, yang insya Allah akan bersyuting saudari Dia Fatmawati MPD, putra putri ketiga dari Bapak Muhammad Zaidi SH dan Ibu Nur Hidayati Bandar AR SH yang lama di Jalan Pariwisata Tanah Kata, Kelurahan Mojok Timur, Kecamatan Selapakan. Perlu diketahui pada kesempatan hari ini yang bertindak sulami, yakni saya membacakan Syakir Wali Bil Kitabah. Saya membacakan Syakir Wali Bil Kitabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Muhammad Zaini SH, Zaidi SH, saya Muhammad Zaidi SH berwakil suami nikah kepada Bapak Haji Sakri untuk menikahkan anaknya, putrinya yang bernama Dia Fatmawati dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Jayadi dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat dan emas 22 gram tunai. Saksi terdapat yakni pada pernikahan ini yakni Bapak Haji Ahmad dan Bapak P. Muhammad Samsul Rohibal SH SE. Demikian saya sampaikan hasil pemeriksaan dan pemesanan rumah Kecamatan Gunung Sari untuk tema ini. Namun sebelum menjawab tamu, Alhamdulillah wali ada di sini. Oke. Para saksi nikah wali nasab atau wali uzubir kepada saudara ini ya, tidak bersuara ya, kurang sehat, hanya diwakilkan kepada saudaranya pada Haji Sapri. Untuk
selanjutnya kami mohon kepada pengantin perempuan untuk menyerahkan perwakilannya pada Bapak Satu. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya berkata engkau dengan Dia Fatmawati binti Muhammad Zaidi dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat dan 22 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dia Fatmawati binti Muhammad Zaidi dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat dan emas 22 gram emas dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari semua saksi pernikahan anak kita yaitu saudara Hendra Jayadi, saudari Dia Fatmawati dengan di TKP dengan Bapak Wali kita dan saksi kita semua. Alhamdulillah Anda berdua sudah selesai menjadi pasangan suami istri. Karena itu kewajiban kami dari kantor Senaga Kecamatan Gunung Sari untuk menyerahkan legalitas mereka berdua berupa sertifikat kumpul dari doa yang sesampainya sudah berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan ya dan bagian kepada berdua untuk menjalin kehidupan rumah tangga, menjadikan keluarga kalian berdua sakinah, mawaddah dan warahmah yang dipenuhi dengan keturunan yang soleh dan solehah ya, dan mudah-mudahan rezeki yang ada dapatkan nanti mendapatkan rezeki halal dan berhasil dan rezeki berbahagia untuk yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-qail an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang saya hormati guru-guru yang guru kita semua, khusus Bapak dan Guru Dr. Andes Najib beserta para tuan guru lainnya yang mohon maaf yang dapat yang sebutkan satu persatu. Yang hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, yang hormati segenap keluarga besar, baik keluarga besar dari mempelai perempuan adik kami dia dan keluarga besar mempelai laki-laki, ini termasuk yang salah satu keluarga beliau, kami dari Dayak Butuh dari KLU. Jadi adik misalnya Pak Hendra, kemudian juga keluarga besar kita tentunya yang berasal dari Selatan yang bermakna. Yang berbahagia tentu kedua mempelai adik kami Hendra dan adik kami dia. Dan alhamdulillah tadi kita saksikan semua, dengarkan semua akad nikah atau ijab kabul yang sudah diucapkan tadi. Maka tentu pada sore hari ini semua kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi dari rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwa jodoh ini adalah merupakan rahasia Allah yang mungkin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu yang belum bisa kita perkirakan dengan siapa dia akan menikah. Tetapi alhamdulillah begitu ijab kabul diucapkan, maka itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kepada adik saya Hendra dan Kristiania, yang pertama kali tentu saya ingin sampaikan dan saya ingin ajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa di dalam pernikahan ini hal yang utama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bagaimana mengimplementasikan rasa syukur itu, yaitu memanfaatkan, merawat karunia Allah Subhanahu wa taala dengan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah Hendra sudah diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia insyaallah inilah laki-laki terbaik untuk dia. Oleh karena itu syukurilah ini sebagai jodoh yang Allah ridhoi. Dan kami semua menjadi saksi atas pernikahan yang kami sudah diucapkan. Namun demikian, adik-adikku semua, di balik rasa syukur itu harus pula diakui, sebaik-baik jodoh kita, selengkap-lengkap, sesempurna-sempurnanya yang kita rasakan pada saat ini, jodoh kita juga adalah manusia biasa. Suatu saat tentu begitu memasuki rumah tangga, ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Ketika masih masa pendekatan, kemudian masih masa-masa mempersiapkan diri untuk menikah, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tidak terduga. Nah, tetapi di sanalah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah melakukan pernikahan. Yang paling utama di dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar sanggup untuk menerima kebaikannya sendiri, tetapi yang paling penting begitu kita masuk dalam rumah tangga itu adalah ikhlas untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kelebihan-kelebihan harus disyukuri dan kekurangan-kekurangan itulah gunanya kita bisa melengkapi. Maka agama berpesan kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Jadi yang laki-laki adalah merupakan pakaian bagi istrinya, sedangkan yang perempuan juga adalah merupakan pakaian bagi suaminya. Salah satu makna yang
utama dari pakaian itu adalah saling menutupi, okay? Jadi saling memperindah, saling menutupi, itulah fungsi pakaian agar diri kita masing-masing. Maka adik-adikku semua, apabila hari ini adik-adik yang Hendra yang membayangkan tentu sesuatu yang indah saja dalam pernikahan ini, tetapi sesungguhnya ibarat kita berlayar, ya begitu kita yang mungkin belum naik ke perahu, kelihatan perahu ini indah, ya, kemudian dengan air laut yang membiru, indah sekali kelihatannya. Tetapi begitu maka kita berjalan, tentu akan ada ombak-ombak yang mengguncang perahu kita. Disinilah konsep tadi, yang prinsip bahwa kita siap untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang paling penting. Karena kita ingin mengarungi bahtera ini sampai kepada ketepian. Tepian itu adalah mudah-mudahan batasnya itu adalah dipisahkan oleh umur, ya, dipisahkan oleh kematian. Ini yang kita inginkan. Sekali mengucapkan akad nikah, maka yang memisahkan adalah kematian. Tidak cukup dipisahkan kematian, yang paling penting mudah-mudahan berkumpul juga nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka banyak contoh-contoh yang yang kita baca dalam sejarah-sejarah bahwa namanya pernikahan itu tentu tidak sepi dari masalah. Jangankan kita orang yang biasa, ya para sahabat pun ya kalau ada masalah-masalah dalam pernikahan mereka. Tetapi semuanya itu bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga kita. Misalnya Abu Hurairah, itu riwayatnya, beliau itu berpesan kepada istrinya. Jadi kalau bisa setelah ini Hendra berjanji dengan istrinya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan begini, wahai istriku, ya sekarang kita sudah menikah. Jika suatu saat aku marah, maka diamlah sampai hilang marahku. Ya. Dan suatu saat ketika kamu marah, maka insya Allah aku akan diam sampai hilang marahmu. Nah ini Abu Hurairah. Kayaknya ini sederhana kita ucapkan, tapi tidak mudah juga, saudara. Tidak mudah juga, ya. Tetapi kalau kita coba ikhtiarkan lakukan, insya Allah inilah cara untuk membuat pernikahan kita ini menjadi langgeng. Insya Allah sekali lagi sampai kematian memisahkan dari sini. Ya. Nah kemudian yang namanya kita ini bertemu, ya laki-laki perempuan, sifat-sifat kita mungkin nanti begitu masuk kepada pernikahan baru kemudian kelihatan. Ada seorang sahabat, ya seorang pada zaman Amirul Mukminin, zaman Umar, ya zaman Umar menjadi khalifah. Itu begitu malam dia datang ke rumahnya Sayyidina Umar, mengetuk pintu Sayyidina Umar. Begitu masuk ke ruang tamu Sayyidina Umar, dia mendengarkan suara ribut-ribut. Lalu dia kembali, tidak jadi masuk menemui Sayyidina Umar. Nah, begitu Sayyidina Umar keluar ke ruang tamunya, disampaikan oleh ajudan beliau, Amirul Mukminin, tadi ada orang yang datang, tetapi dia pulang sebelum Amirul Mukminin keluar. Umar merasa tidak enak sebagai Amirul Mukminin, dia merasa ada yang kurang, harus saya ketemu dengan orang itu, carikan. Maka dicarikan orang itu, begitu ketemu dibawa lagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat ini, wahai sahabatku, kenapa tadi kamu datang, kemudian kamu pulang lagi, padahal belum bertemu dengan saya? Maka orang itu mengatakan, wahai Sayyidina Umar, sudahlah, saya tidak perlu ngomong, saya tidak perlukan jawaban lagi. Makin penasaran Sayyidina Umar, kenapa? Maka sahabat ini bercerita, begini Sayyidina Umar, tadi saya datang malam-malam ke rumahnya Bapak, itu saya ingin meminta nasihat bagaimana cara menghadapi istri saya yang cerewet tuh. Jadi cukup cerewet istrinya, tapi insya Allah lihat tidak, ya. Jadi ini istrinya, sahabat ini cerewet. Loh, terus kemudian kenapa kamu balik lagi? Sahabat itu mengatakan, baru saya masuk ke ruang tamumu, saya dengar ternyata ada ribut-ribut juga di dalam. Ternyata istrinya Amirul Mukminin cerewet juga, maka dia tidak jadi bertanya. Akhirnya dia balik. Nah, tetapi ini ada hikmah. Semua sejarah ini ada hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Dipanggillah sahabat itu Sayyidina Umar. Wahai sahabatku, ya, dengan raya mungkin ya. Wahai sahabatku, ya kamu tahu bagaimana saya ini orang keras. Ada sedikit saya marah. Tetapi kalau kepada istri, saya bisa malu walaupun istri saya marah. Kenapa saya bisa begitu? Sayyidina Umar mengatakan,
Ketika saya akan marah kepada istri saya, maka yang saya bayangkan itu adalah kebaikan istri saya, sehingga saya tidak jadi memarahi. Jadi kalau kita kira-kira begitu, Bapak Ibu sekali, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi Sayyidina Umar itu mengatakan seperti itu. Kalau saya mau marah kepada istri saya, maka yang saya bayangkan adalah kebaikan. Bayangkan istri kita pagi sebelum bangun, dia sudah bangun, menyiapkan kopi, menyiapkan teh, menyiapkan sarapan kita. Kalau kita laki-laki ini kan tahunya apa? Ya jadi tidak tahu kita di mana istri kita beli. Apakah istri kita pagi itu punya gas atau tidak? Laki-laki kadang-kadang tidak nanya. Pokok namanya apa? Ya seperti itu. Maka itulah yang dibayangkan oleh Sayyidina Umar. Betapa perjuangan dan pengorbanan istri saya, sehingga setiap saya marah, itu yang saya bayangkan, saya tidak jadi memarahi istri saya. Bapak insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ini, mudah-mudahan ya, tidak semua kita bisa, tapi mudah-mudahan itulah rumus kita untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Rasulullah pun memberikan contoh-contoh yang luar biasa ya. Jadi kita bicara bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau sangat penyayang kepada istri. Semua kita tahu bagaimana dari menyebut nama istri saja Rasulullah itu sangat hati-hati, memilih nama-nama yang istrinya sukai. Seperti bagaimana Siti Aisyah, beliau panggil dengan nama ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu sudah ada yang dipanggil suaminya gitu ya, insya Allah. Jadi suaminya atau Rasulullah itu memanggil istrinya dengan panggilan yang paling disukai oleh istrinya. Ya, jadi nggak perlu orang memanggil apa, yang penting kita tanya istri kita apa panggilan yang paling dia senangi. Ya, silakan itulah yang kita pakai. Rasulullah pun ya sangat menghargai istrinya. Ya, satu hari Nabi kita duduk-duduk ya pagi-pagi, ya dibuatkanlah teh oleh istrinya, oleh Siti Aisyah. Ya, seperti biasa Rasulullah kita itu adab minumnya itu luar biasa. Begitu beliau minum sedikit, seteguk, lalu kemudian beliau lepas, kemudian senyum kepada istrinya. Subhanallah, indah sekali ya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah aman rumah tangga kita ya. Begitu beliau teguk sedikit, dia turunkan lagi, dia senyum kepada istrinya. Tetapi hari itu ada yang berbeda menurut Siti Aisyah. Biasanya Rasulullah menyisakan sedikit dari minumannya untuk diberikan kepada istrinya. Ya, itu cara yang beliau mendekatkan secara psikologis. Jadi tehnya disisakan lalu diberikan diminum oleh istrinya. Tetapi hari itu ternyata Rasulullah menghabiskan minuman, tidak ada yang tersisa. Penasaranlah Siti Aisyah, ini tumben ini ya Rasulullah ini kenapa tidak menyisakan sedikit saja dari minumannya? Maka dengan rasa penasaran Siti Aisyah masuk di dapur, lalu dia ambil sedikit saja, sisa dia coret begitu. Ya, kemudian beliau rasakan, oh betapa kagetnya Siti Aisyah. Ternyata yang harusnya beliau tuangkan itu gula, tetapi yang dia tuangkan garam di minumannya Nabi kita, sehingga minumannya rasanya sangat asin. Bayangkan bapak-bapak ibu sekalian, ini pengorbanan berat ini Pak. Kita minum kopi kita rasanya asin, tapi kita masih tetap tersenyum. Nah ini rasanya Rasulullah itu luar biasa, ya, Indra ya. Jadi begitu betapa berat sebenarnya Nabi kita, ya. Kayaknya kita ini kayaknya sulit begitu, kita begitu minum kopi rasanya asin lah, kadang-kadang semukan gitu ya. Tapi Nabi kita tetap mempertahankan kebiasaannya. Walaupun kopinya atau tehnya pagi itu terasa pahit, terasa asin, Rasulullah tetap ya meminum sedikit kemudian tersenyum. Subhanallah, ini luar biasa. Betapa malunya Siti Aisyah, beliau mohon maaf kepada Nabi kita. Nah, Ibu Hendra dan dia insya Allah ya. Jadi dia tidak perlu menyampaikan hal-hal yang rumit, yang cukup kita bagaimana mengambil contoh-contoh dari Nabi kita sendiri. Oke, insya Allah. Karena beliaulah contoh yang paling sempurna. Apabila kita bisa mengikuti bagaimana Nabi kita terhadap istri-istrinya, maka insya Allah itulah contoh yang sempurna dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya kedua mempelai, kami semua yang hadir ini tentu mendoakan dan mudah-mudahan
keluarga Adinda yang dibina pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan putra-putri yang soleh dan solehah, dan insya Allah dari lisan adik-adik berdua akan bisa terucap juga ucapan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita baik di yang nanti. Mudah-mudahan hadir inilah yang dapat yang sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan untuk kedua mempelai dan juga untuk dirinya dan kita semua. Demikian yang dapat yang sampaikan. Yang mudah-mudahan sekali ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.